jiwaku memuliakan Tuhan. Demikian ungkapan hati dari Santa Perawan Maria setelah mendapat apresiasi dan penghargaan dari saudarinya Elizabeth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, setiap tanggal 15 Agustus Gereja Katolik merayakan hari raya, yakni hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, apakah memang ada di dalam kitab suci tentang Bunda Maria yang diangkat ke surga? Tidak ada. Gereja merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga karena imannya. Bahkan sejak abad ke-8 dan sebelumnya itu, yaitu abad ke-5 dan ke-6, itu orang devosi kepada Bunda Maria, penghormatan khusus kepada Bunda Maria itu sudah mulai bertumbuh dan berkembang dalam gereja. Karena itu, dalam keyakinan iman kita sebagai orang Katolik, selain kita percaya tentang kitab suci, masih ada yang disebut tradisi gereja, tradisi suci gereja. Ya, nah, para uskup dalam sidang Konsili Vatikan kedua menyadari bahwa betapa besar peranan Bunda Maria dalam rangka penyelamatan umat manusia. Karena itu, dalam sidang itu, ya tentu saja itu lewat doa dan permenungan yang mendalam, ya, para uskup berkeyakinan bahwa tidak mungkin Yesus Kristus itu akan membiarkan ibunya, orang yang melahirkan dia, itu berada di dunia dan Yesus sendiri ada di surga. Gereja berpendapat bahwa Yesus Kristus senantiasa mengasihi dan mencintai ibunya. Karena itu gereja yakin bahwa Yesus pun juga itu akan senantiasa membawa bundanya, Bunda Maria, ke surga. Karena itu pada tanggal 1 November 1950 oleh Paus Pius ke-12 mengeluarkan satu dogma atau ajaran resmi gereja bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Ya. Dan gereja yakin bahwa Bunda Maria itu senantiasa mendoakan orang-orang percaya, orang beriman kepada Yesus, putranya. Karena itu dalam doa Salam Maria pada bagian kedua kita selalu berdoa, doakanlah kami orang yang berdosa ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Bunda Maria selain itu menjadi Bunda Yesus Kristus, bagi kita pun juga itu menjadi Bunda kita, Bunda Gereja. Mengapa? Karena ketika Yesus tergantung pada salib, sebagaimana dalam perhentian yang ke-12, Yesus sebelum wafat, dikatakan bahwa di bawah salib itu berdirilah ibunya dan para muridnya. Ya. Dan
Dia menoleh kepada ibunya dan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dia menunjuk para murid menjadi anak Bunda Maria. Dan tidak hanya itu, Yesus pun juga melihat kepada para muridnya dan berkata, "Inilah ibumu." Dia melihat kepada ibunya dengan berkata, "Inilah ibumu." Nah, oleh gereja berkeyakinan bahwa sebelum Yesus mengembuskan napas terakhirnya di salib, dia menyerahkan bundanya menjadi bunda kaum beriman. "Inilah ibumu, ya mote tu indokmu." Inilah ibumu. Dan untuk itulah saudara terkasih, hingga saat ini devosi atau penghormatan khusus kepada Bunda Maria dalam gereja kita itu semakin berkembang. Bahkan di mana-mana orang selalu membuat gua Maria, atau orang itu membeli patung arca Bunda Maria, kemudian itu biasa ditempatkan di rumah, dipakai untuk berdoa. Untuk apa? Kita yakin bahwa Bunda Maria akan meneruskan permohonan-permohonan kita, doa-doa kita kepada Yesus putranya. Nah, dan saya yakin bahwa banyak di antara kita itu sudah merasakan pertolongan Bunda Maria kepada Yesus putranya, bahwa banyak doa-doa kita itu dikabulkan oleh Yesus lewat perantaraan bundanya, Bunda Maria. Kita yakin bahwa apapun yang dimohon oleh Bunda Maria kepada Yesus putranya, ya, secara manusiawi, ya, kalau misalnya ada seorang ibu yang meminta sesuatu kepada anaknya, ya, saya yakin sebagai anak yang baik pasti dia akan mengabulkan permohonan orang tuanya, orang yang sudah melahirkan, sudah mengandung, melahirkan dan membesarkan dia. Ya. Dan kita pun yakin itu bahwa berkat doa-doa dan permohonan Bunda Maria, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Yesus putranya. Saudara-saudara terkasih, Bunda Maria diangkat ke surga, itulah menjadi harapan kita bahwa kita pun juga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pun juga akan terangkat ke surga, sebagaimana yang kita doakan dalam peristiwa-peristiwa Rosario, khususnya peristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga, dan yang kelima, Bunda Maria dimahkotai di surga. Seluruh hidup dan karya kita di dunia ini adalah arahnya, tujuan terakhirnya adalah ke surga. Dan kita berharap bahwa Bunda Maria yang sudah ada di surga bersama dengan Yesus putranya dan para kudus, mereka itu senantiasa menjadi pendoa bagi kita. Karena itu setiap kali kita berdoa di rumah, mungkin kita pasang salib, lili, dan di situ ada arca Bunda Maria. Kita mohon moga-moga Bunda Maria itu melanjutkan, meneruskan permohonan-permohonan kita kepada Yesus putranya. Saudara-saudara terkasih, salah satu devosi yang sangat kuat dalam gereja hingga saat ini yaitu devosi kepada Bunda Maria. Ya, dan ini merupakan kekhasan Katolik. Dan nampaknya akhir-akhir ini, ya, saudara-saudara kita pun juga yang bukan Katolik itu sudah mulai menyadari akan hal itu. Ya. Karena itu, kalau Bapak Ibu memperhatikan para pesiara, apalagi kalau pergi bersiara ke tanah suci, ya,
atau ke Lourdes di Prancis, di mana Bunda Maria menampakkan diri, ya, bahwa yang datang berziarah di sana itu bukan hanya orang Katolik, tetapi orang-orang Kristen pada umumnya. Ya. Bahkan ada yang memberikan kesaksian. Ya. Kebetulan pasangan suami istri ini ikut rombongan. Nah, bapak atau suami dari ibu ini dia tidak Katolik. Ya. Dan ketika dia ke sana, waktu dia ikut berziarah, dia selalu pakai tongkat. Ya, tapi ya karena besar hatinya itu mau pergi ke Yerusalem dan ke Prancis, ya. Dia sampai di Prancis itu di Lourdes dan berdoa di sana. Menurut kesaksiannya bahwa ketika dia berdoa, dia merasa bahwa ya dia berdoa di depan patung Bunda Maria. Ya tentu saja mungkin itu sudah dibimbing oleh istrinya, doa-doa apa yang harus didoakan, ya. Dan dia katakan bahwa ketika saya sedang berdoa, kaki saya yang selama ini saya rasa sakit, kok itu terasa dingin. Terasa dingin. Dan sesudah dia berdoa, dia mencoba untuk berdiri. Dan kenapa itu kakinya mulai itu terasa kuat. Dan dia mencoba itu, menyerahkan tongkat itu kepada istrinya. Coba pegangkan tongkat saya ini. Serahkan kepada istrinya. Dan sesudah itu dia mulai jalan. Ya. Dan sesudah itu dia tidak pakai tongkat lagi. Itu tongkatnya tetap itu tongkat itu diserahkan kepada istrinya. Kemudian istrinya itu ada tempat di mana tongkat itu ditempatkan di Lourdes itu. Dan dia katakan bahwa berkat doa Santa Maria saya menjadi sembuh. Doa-doa saya itu dikabulkan oleh Yesus karena Bunda Maria. Dan apa yang terjadi setelah dia kembali dari sana, akhirnya dia memutuskan, dikatakan, saya mau bersatu dengan istri saya dalam gereja Katolik sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita yakin bahwa Bunda Maria, Bunda tanpa noda, Bunda yang tersuci. Apapun yang dimohonkan kepada Yesus putranya, Yesus akan mendengarkan dan akan mengabulkan. Maka mari saudara terkasih, kita mohon dalam perayaan ini, moga-moga devosi kita kepada Bunda Maria senantiasa kita tingkatkan, dan kiranya inilah yang perlu kita wariskan kepada anak-anak dan cucu kita. Ya, sayang warisan iman seperti ini kalau itu mulai menghilang. Ya, kadang-kadang anak-anak tidak peduli. Karena itu peranan kita sebagai orang tua, sebagai wakil Tuhan di dunia ini bagi anak-anak kita begitu penting untuk menanamkan iman Katolik, khususnya devosi kepada Bunda Maria. Dan kita yakin bahwa Bunda Maria pun juga akan senantiasa mendengarkan niat-niat kita itu dan melanjutkannya kepada Yesus putranya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdiri dan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama memperbarui syarat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal itu, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.